orang murtad itu, kategori murtad itu juga kalau dia kemudian percaya Yesus yang lain gitu. Tadinya sudah percaya Yesus yang benar, kan gitu. Kemudian ada berpikir bahwa nggak cukup Yesus saja bisa menyelamatkan, mesti ditambah sunat. Nah itulah yang di dalam kitab Galatia itu. Jadi selamat malam, memasuki bagian ketiga dari karya keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah, dan satu lagi adalah sisi di mana ada kehendak bebas manusia. Berarti jalan keselamatan itu seperti koin dengan dua sisi yang berbeda. Oke Pak, Pak Kurnia sudah jelaskan bagaimana Allah menentukan jalan keselamatan sejak bahkan sebelum dia dijadikan, dan bagaimana dijelaskan juga oleh Alkitab tentang potensi tanggung jawab manusia dalam hal merespon karya keselamatan dari Allah itu sendiri. Oke, jalannya sudah ada. Nah, dan oke, anggaplah saya sendiri sebagai contoh. Dalam kasus ini saya merespon. Oke. Menjadi pertanyaan selanjutnya ke level yang lebih advance daripada ini adalah setelah diselamatkan ini masalahnya. Kan keselamatan kalau bisa jangan sampai hilang Pak, kan gitu. Ini ada nggak yang bisa merebut keselamatan itu dari tangan saya? Artinya gini, apakah orang begitu merespon sekali selamat akan tetap selamat apapun kondisinya? Karena saya baca di Yohanes pasal 10 Pak Kurnia, kalau boleh saya akan baca ayat 28 sampai dengan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini kalau bicara ayat ini Pak, lagi-lagi dijelaskan sepertinya ada dua tangan yang luar biasa besar katanya. Ada tanganku, tangan Yesus sendiri, dan ada tangan Bapa. Sebenarnya nggak perlu dua tangan, satu tangan juga udah nggak bisa rebut siapapun juga kan. Nggak perlu pakai tangan juga. Tapi ini kan dua tangan, aduh luar biasa Pak. Ayat ini satu tangan Yesus, satu tangan Allah Bapa, yang sama-sama Allah memegang orang percaya. Dan ya tentu kalau Allah ini sudah memegang seseorang, pasti tidak bisa direbut dari siapapun juga. Apakah ayat ini berbicara tentang keselamatan, di mana saat orang percaya dan bertobat selamat, maka dia akan tetap selamat dalam kondisi apapun juga. Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang keselamatan dilihat daripada konteks ayat ini? Ya. Jadi kalau orang bisa selamat itu karena percaya. Oke. Nah, percaya ini adalah bagian dari kehendak bebas manusia untuk memilih percaya. Oke. Jadi selama seseorang tetap memilih percaya, tidak melepaskan kepercayaannya, maka dia ya pasti selamat, tidak ada yang bisa merebut. Jadi tidak ada seorang pun bisa merebut ini, yang memang tidak ada seorang aspek luar siapapun itu tidak bisa merebut. Aspek luar. Eksternal tidak bisa merebut kita. Tetapi kalau yang bersangkutan sendiri itu mau melepaskan, bisa. Ya itu lepas. Meskipun di dalam tangan Allah. Ya. Meskipun di tangan Allah, kalau dia sendiri tidak mau di tangan Allah, dia lepas. Tapi Pak, juga di dalam Yohanes 17 ayat 12 nih Pak, saya rasakan coba. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Jadi nggak cuma sekedar Allah memegang dong, yang tadi kan soalnya cuma memegang. Tapi di sini dikatakan juga Allah menjaga. Ya. Yesus itu menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka
yang binasa Iya. selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya kenapa terus. Jadi di sini justru malah kita lihat kalau Bapak bilang tadi kan ada orang yang mau keluar. Tetapi kalau di ayat ini sudah dibilang nggak cuman Yesus itu memegang tetapi menjaga, tetapi juga memang ternyata ada yang bukan kata Bapak tadi mau keluar tetapi memang sudah ditentukan. Katanya. Nah, ini bagaimana ini, Pak? Begini, ini kan kalau kita baca Yohanes pasal 17 ini, ya, ini Yesus berkata begini kan, selama aku bersama mereka. Nah, mereka ini bicara kepada rasul. Langsung lagi dia berarti. Ya, ini bicara kepada rasul kan? Bicara kepada rasul. Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Jadi 11 rasul itu memang pernah satu kali banyak murid-murid yang lain meninggalkan Tuhan Yesus kan. Oh ya, di Yohanes pasal 6 ayat 66 ya. Jadi sudah pada tinggalkan begitu, Yesus bertanya kepada mereka, kamu mau tinggalkan aku tidak? Tidak, kan gitu. Jadi mereka itu juga memilih Yesus. Gitu. Petrus, dia memang menyangkal Yesus 3 kali. Iya. Tetapi setelah dia ayam jantan berkokok 2 kali, dia menyangkal 3 kali, dia teringat perkataan Tuhan Yesus. Dia menyesal gitu. Artinya apa? Petrus sendiri tidak mau lepas dari Tuhan Yesus. Kan gitu. Ya. Nah, jadi dan juga ini dan tidak ada seorang pun yang dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan. Ini kan bicara Yudas. Tapi ada yang bilang katanya ini ayat membuktikan bahwa ada orang-orang reprobat katanya, Pak. Orang-orang yang memang sudah ditentukan untuk binasa gitu. Enggak, ayat ini kan bunyinya kan begini, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Gitu. Jadi Yudas itu mengkhianati Yesus itu adalah penggenapan nubuatan gitu. Jadi ini bicara tentang bintang Yudas saja, bukan bicara kepada keseluruhan orang yang nanti akan percaya kepada Yesus Kristus, kemudian dia akan bisa keluar begitu atau akan keluar begitu, nggak bisa mau keluar nggak bisa begitu, nggak begitu. Jadi maksudnya yang ditentukan di sini untuk binasa bukan maksudnya menentukan ada orang yang memang udah di satu kelompok orang ditentukan binasa bukan. Tapi ini memang ditentukan maksudnya karena menggenapi kitab suci. Dan ternyata maksudnya Yudas lah yang ini Yudas memenuhi penggenapan ini kan Yudas. Jadi ayat ini kan bicara tentang mereka di sini juga mereka rasul, ya kan? Yang 11 itu kan 12, kecuali 1 katanya. Gitu. Ya, yang itu ya Yudas. Jadi ini bicara spesifik kepada rasul lagi, kepada rasul. Kelompok rasul. Di mana ada satu orang yang akhirnya memang berkhianat. Nah, tapi ini kita kecilkan lagi skop sedikit, Pak. Kan kalau tadi Bapak bilang ini konteks kepada rasul. Betul. Ya berarti kan konteks tentang keselamatan pun di sini nggak ada ya. Maksudnya lebih konteks kepada jabatan rasul lagi nih, Pak. Termasuk orang yang ditentukan untuk binasa ini, maksudnya itu Yudas Iskariot. Nah, maksudnya berarti ya kalau kita perkecil skopnya, kita amat kepada Yudas Iskariot, berarti sebenarnya Tuhan juga sudah menentukan Yudas Iskariot itu untuk binasa gitu. Berarti dia nggak selamat menentukan. Ya, karena kan dari sejak semula memang Yudas itu belum percaya, kan gitu. Oh, dari semula Yudas itu belum pernah diselamatkan. Yudas memang belum pernah percaya. Gitu. Berarti ini kembali pada respon ya, Pak. Maksudnya ditentukan ini berarti bukan karena Allah yang sudah Yudas nanti kamu binasa, bukan gitu. Jadi penentuan nubuatan itu kan bahwa akan ada yang menyerahkan Yesus Kristus itu kan bukan by name. Iya, ada nama. Tidak dinubuatkan nama, tetapi Yudas akhirnya memilih peran itu. Yudas yang memilih peran itu.
Dia ada pilihan untuk tidak memilih peran itu tentunya. Berarti maksudnya Bapak bilang nubuatan itu pun sudah terbuka untuk siapa saja itu Terbuka bisa. untuk siapa saja. Oh, Kalau oke, begitu I see, Pak, I see. kalau berarti memang dalam Injil itu ada penubuatan positif dan negatif. Iya. Nah, itu dia. Dan setiap orang sebenarnya punya terbuka gitu. peluang untuk memenuhi Baik. nubuatan positif atau negatif itu bahkan. Iya. Begitu. Betul. Tentang orang yang diselamatkan itu berbicara tentang nubuatan positif. Tetapi ada juga yang dinubuatkan di dalam Injil juga, bahkan ada orang-orang yang menolak. Iya. Itu adalah nubuatan juga negatif yang manusia bisa penuhi itu juga. Iya, dia memilih Itu memilih. bukan berarti Tuhan tentukan itu maksudnya. Berarti Bukan dipredestinasikan oleh Tuhan sejak Iya. awal Bakalan, untuk menentukan untuk- siapa saja, betul. bukan. Makanya kan sebenarnya gini, Yudas itu menyesal, kan gitu. Dia menyesal apa? Menyesal atas pilihan dia kan. Oke. bisa jadi dia udah sadar, waduh saya ini menggenapi. Dia rupanya dia menyerahkan gurunya, Iya. gitu kan. Dia bersalah, tindakan dia menjual gurunya itu dia menyesali itu, gitu. Tetapi sudah terlambat. Tapi sebenarnya kita juga bisa lihat sih Pak, maksudnya iman Yudas juga sampai saat itu pun masih menganggap Yesus sebagai rabi ya Pak ya. Hanya sekedar guru gitu ya Pak. Iya, dia belum sampai kepada pemahaman. Iya, artinya memang dia belum Tuhan, dia juru memang selamat. belum diselamatkan memang berarti Belum maksudnya gitu. diselamatkan. Oh iya benar. Agak sedikit susah disambungkan pemikirannya gini loh Pak. Kalau bicara tentang Yudas adalah aspek negatif, bukankah tanpa ada pengkhianatan Yudas berarti karya keselamatan itu tidak terlaksana? Nah, ya biasa sering begitu juga Pak. Iya benar. Iya, maksudnya mau ya udah pokoknya Yudas itu mesti berkhianat gitu kan. Jadi bahkan sampai Kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak disalib. jadi bahkan ada Injil Apokrifa kan Injil Yudas menganggap Yudas lah pahlawan, tanpa ada Yudas Yesus nggak di Begini, gimana tuh Pak? kan Tuhan Yesus pernah bilang ketika Yesus masuk menunggang keledai, naik masuk kota Yerusalem di lewat gerbang emas itu kan begitu. Di situ orang-orang kan pada mengeluk-ngelukkan Iya. Yesus, Hosana, Hosana, anak Daud, gitu kan. Iya. Semua teriak-teriak gitu, menyambut gitu. Tapi musuh-musuh Tuhan Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, begitu, para imam-imam begitu, jadi iri, gitu kan. Karena dia nggak percaya kan, Yesus itu Hosana, ya, anak Daud kan gitu kan. Nggak mau orang memuliakan Yesus ini. Tapi Yesus bilang begini, kalau anak-anak ini diam, gitu, nanti batu-batu ini akan berkata-kata, kan gitu. Artinya begini, Yesus masuk menunggang keledai itu masuk Yerusalem, itu kan sebuah nubuatan yang di perjanjian lama bahwa juru selamat akan masuk ke dalam Yerusalem dan dieluk-elukkan. Gitu. Jadi semua nubuatan itu pasti digenapi. Gitu. Kenapa? Karena Allah yang memberikan nubuatan itu, Allah yang Maha Tahu, yang melihat peristiwa ke depan yang akan terjadi bagaimana, kemudian dia menuliskan, itu sifat nubuatan. Jadi nubuatan itu bukan kemudian akhirnya dipenuhi karena ditentukan gitu, bukan, tetapi sudah akan terjadi begitu, ya, baru dituliskan sebelum kejadian, itu namanya kan nubuatan. Jadi pasti tergenapkan. Nah, cuma kata Tuhan Yesus kan tentang Yudas itu, semua nubuatan harus digenapi, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Lebih baik dia tidak pernah dilahirkan, kan begitu. Jadi keputusan menjual itu adalah keputusan Yudas, itu pilihan Yudas, dan ternyata dia menggenapkan nubuatan yang negatif. Begitu. Berarti intinya maksudnya Pak,
sampai detik itu pun langkah terakhir dia Itu masih mengakhiri pilihan hidupnya, Yudas. itu adalah pilihan Yudas ya. Pilihan Yudas. Bukan maksudnya karena ini jadi banyak jadi kontradiksi gitu Pak. Seolah-olah kayak Tuhan ya itu kan udah Tuhan tentukan bahwa Yudas akan seperti itu gitu Pak, maksudnya sampai matinya pun begitu gitu Pak. Ya Yudas sendiri kan kalau saya katakan dia menyesal. Berarti kan Yudas itu tahu itu adalah pilihan dia gitu. Jadi Oh iya. Yudas sendiri kalau Menyesal. ditanya Yudas kan itu dia tahu itu pilihan dia gitu. Dan pilihan dia itu menggenapi nubuatan yang negatif. Nah, maksudnya gini Pak, apakah ada mungkin dia firman Tuhan sendiri itu yang mengindikasikan memang Yudas ini bukan orang yang bertobat gitu Pak? Iya. Yudas bukan orang yang bertobat kan dari semula kalau kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 64 itu. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan. Iya. Oh iya. Jadi Yesus tahu dari semula Yudas tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia Yesus tahu. Jadi memang Yesus sendiri udah tahu gitu ya Pak bahwa nah yang cuman nanti yang jadi yang jadi permasalahan berarti responnya Yudas gitu ya Pak. Iya. Berarti Tuhan selama memilih Yudas itu sudah memberikan kesempatan untuk dia bertobat ya selama 3,5 tahun. Tetapi faktanya malah dia memilih untuk malah menjual Yesus gitu ya Pak. Gini loh Pak, bicara tentang kemahatauan Allah, saya akhirnya menjadi tertarik untuk bagaimana sih Pak Alkitab bisa memilah-milah mana yang Tuhan tahu, mana yang Tuhan tetapkan, mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan apa, supaya kita nggak pusing gitu. Kita bilang Tuhan Maha Tahu, tapi bagi manusia kayaknya ini udah ketetapan Tuhan gitu. Bagaimana? Ya kita kan nggak tahu semua loh Pak. Jadi karena keterbatasan manusia yang nggak bisa memilah itu dengan berikat, akhirnya orang akan jadi susah untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi miss Iya. pemahamannya ya. Masalah bagaimana kita bisa memilah-milah apa sih yang Tuhan tahu, apa sih yang Tuhan kendaki, gimana kira-kira Pak? Ya kalau Tuhan tahu ya Tuhan tahu semua gitu. Apapun rambut kepala kita jatuh itu kan juga Tuhan tahu. Ya. Tuhan tahu gitu. Nah kalau kita bicara apa yang Tuhan kehendaki, ya jelas gitu. Ini Alkitab patokannya gitu. Itu udah kehendak Tuhan, jangan cari kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab berarti itu bukan kehendak Tuhan. Termasuk gitu. Allah mau semua orang diselamatkan. Iya, itu udah kehendak Tuhan. Nah di dalam Alkitab itu kehendak Tuhan, di luar jangan cari kehendak Tuhan di luar Alkitab. Itu udah pasti. Gitu. Jadi jangan nunggu mimpi lagi segala macam itu jangan. Jadi kalau ya banyak peristiwa juga Tuhan biarkan. Ya, Tuhan biarkan. Seperti di dalam Alkitab kan orang-orang Amori segala macam itu mempersembahkan anak. Itu kan tidak ada dalam pikiran dan hati Tuhan. Bisa ada manusia bisa sejahat itu kan. Tuhan tidak mau itu ya Pak. Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Berarti Tuhan maksudnya Tuhan izinkan itu terjadi gitu. Ya, Tuhan biarkan, nanti akan kalau izinkan kan masih ada bagus-bagusnya itu. Ya Tuhan lepaskan, berarti kehendak bebas kamu mau berdosa bagaimanapun gitu kan. Ya Tuhan biarkan, kenapa? Karena ujungnya nanti Tuhan akan hukum itu. Gitu. Oke. Nah, yang ditentukan berarti Pak? Bagaimana? Kalau ditentukan Pak? Yang ditentukan kan jalan keselamatan ditentukan dalam Yesus Kristus. Jadi cuma itu aja. Ya, dan banyak hal kalau kita misalnya begini ya, kalau kita minta Tuhan kabulkan ya itu berarti sudah sesuai ditentukan Tuhan terjadi kan begitu. Ya kita sulit memilah ini, makanya kita
jadi Akhirnya miss, kita- takutnya jadi miss gitu Iya, ya. iya. Termasuk dengan tadi Pak yang dari awal itu tentang apa? Seseorang melepaskan diri gitu Pak. Ya kalau melepaskan diri, kalau kita percaya bahwa untuk masuk ke dalam lingkup Nah, keselamatan iya, kita itu melepaskan adalah diri dari pilihan keselamatan. kita, Ah, gitu kan? Itu pilihan kita. ah. Nah setelah kita selamat, kita kan masih ada kehendak bebas. Oke. Nah kalau ada kehendak bebas, berarti kalau manusia itu mau memilih melepaskan iman, ya akan lepas. Meskipun Tuhan tidak kehendaki itu. Tuhan tidak kehendaki itu. Gitu ya, Pak. Tapi bukan Tuhan- Tuhan tentukan. Bukan, Tuhan biarkan lepas. Begitu. Jadi kalau respon itu berarti memang Tuhan biarkan gitu Pak. Kelihatannya begitu ya. Iya, Tuhan biarkan lepas. Kalau kamu mau lepaskan, ya dibiarkan lepas. Termasuk yang tadi ya Tapi Pak. kalau saya tidak mau lepas, maka tidak ada apapun yang bisa merebut. Betul. Pasti selamat, tidak? Artinya keselamatan selama saya masih mau di dalam Kristus, Pasti selamat. tidak ada yang bisa bikin saya celaka. Tidak ada. Tapi Tidak ada. maksudnya kita bisa keluar dari itu ya Pak. Ya kalau ada orang itu pilihan kehendak bebas. Ya, kalau memilih ya Allah biarkan. Karena kan ada istilah gini Pak, one safe always safe gitu. Jadi jadi mau mengatakan ya, jadi konsep itu mengatakan bahwa sekali selamat ya tetap selamat. Ya kalau diartikan tidak ada pilihan untuk keluar itu salah. Kalau kalau begini, kalau kita tetap di dalam Yesus Kristus, maka kita akan tetap selamat. Tetap selamat gitu ya Pak. Tetap di dalam Yesus Kristus ya, kita akan tetap Tetap selamat. Nggak ada yang bisa menggagalkan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Gitu. Iya, iya. Jadi hakikatnya yang intinya adalah ada di dalam Yesus Kristus ya. keselamatan itu. Jangan murtad itu maksudnya. Iya, jangan keluar, jangan murtad dari Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, kemudian kalau misalnya gini, orang kadang berpikir murtad itu harus keluar dari nggak percaya Yesus Kristus lagi. Bukan begitu. Orang murtad itu, kategori murtad itu juga kalau dia kemudian percaya Yesus yang lain gitu. Nah, dia sudah percaya Yesus yang benar, kan gitu. Kemudian ada berpikir bahwa nggak cukup Yesus saja bisa menyelamatkan, mesti ditambah sunat. Nah, itulah yang di dalam kitab Galatia itu. Jadi kamu harus percaya Yesus, tetap percaya Yesus, tetapi juga harus tetap sunat untuk supaya kamu benar-benar selamat. Berarti ada menambahkan Taurat. Menambahkan Taurat di situ. Nah itu berarti juga udah murtad dari Yesus Kristus, gitu. Tetap ngomong Yesus Kristus, gitu. Tetapi dia menambahi konsep keselamatan itu, tidak cukup hanya Yesus Kristus. Ya itu berarti sudah keluar dari iman keselamatan yang benar, dia sudah keluar kalau begitu. Berarti kalau masih dia menambahkan sunat, dia menambahkan sabat atau hari raya lain gitu Pak. Itu udah termaksud ya Pak. Dia kalau menambahkan apapun untuk keselamatan berarti dia sudah keluar dari hanya Yesus yang menyelamatkan saya. Luar biasa. Jadi jangan diartikan orang murtad itu ya berarti dia sudah kiblatnya sudah ada kiblatnya, itu murtad, enggak gitu. Dia bisa menyebut nama Yesus tetapi sudah murtad gitu. Nah mungkin Pak biar lebih afdol mungkin Bapak bisa kasih ayat-ayatnya gitu Pak supaya mungkin pemirsa juga yang ya biar bisa, karena kan Alkitabiah gitu kan Pak konsepnya. Mungkin ada ayat-ayat yang ya kalau kita baca satu manusia bisa Korintus keluar dari imannya gitu Pak. 1 Korintus pasal 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Ada asal. Ini kan syarat ya. Seperti orang selamat kan, barang siapa bertobat dan percaya dia akan selamat kan gitu. Dan supaya tetap selamat berarti dia harus tetap ada di dalam Injil. Maka ada kata asal. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Iya. Jadi kalau tidak tetap teguh, nah kan, berarti sia-sia percaya. Jadi berubah iman di tengah jalan yang tadinya Yesus satu-satunya juru selamat, sekarang tambah ada ide harus nggak harus lewat Yesus, bisa lewat mengasihi. Ya itu kan gitu. Ini kan namanya sudah keluar iman. Gitu. Sekalipun dia masih menyebut Yesus, gitu. Berarti bagi dia bukan Yesus satu-satunya juru selamat lagi, ada jalan lain kan. Ini namanya sudah keluar.
Jadi ini mengaku Yesus tetapi sudah murtad sebenarnya. Karena imannya bukan Yesus satu-satunya. Tapi apakah juga itu bisa dikatakan sebagai orang yang memang mungkin dia belum bertobat dan percaya? Iya bisa jadi. Tetapi kalau dia keluar, ya berarti bisa juga itu. Berarti tadinya sudah benar-benar, kemudian keluar, ya bisa saja terjadi. Baik, saudara, Anda sudah mendengar penjelasan tentang keselamatan dari sisi Allah, dan ada keputusan merespon dari sisi manusia, di mana keselamatan sudah disediakan Allah sejak dahulu kala, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk merespon karya keselamatan Allah. Setelah itu terjadi, maka tugas manusia setelah dia ada di dalam keselamatan, dia harus tetap tinggal di dalam keselamatan dan tidak pernah keluar. Ya. Betul ya Pak? Betul. Jadi orang bisa mencapai suatu tempat di dalam dunia ini bisa banyak jalan. Tetapi tentang keselamatan hanya Yesus satu-satunya jalan di mana dia menanggung hukuman dosa seisi dunia di atas kayu salib, dan terhitung pula di dalamnya adalah dosa Anda dan dosa saya. Jadi Anda sudah paham betul bagaimana caranya diselamatkan. Kami berharap lewat penjelasan tentang doktrin keselamatan pada malam hari ini Anda bisa mendapatkan kebenaran dan Anda hidup di dalamnya. Terima kasih kalau Anda merasa diberkati. Lewat video ini Anda bisa share ke teman-teman Anda, atau kalau Anda ingin mendukung channel ini Anda bisa subscribe channel ini, dan saat kami memasukkan video-video baru di dalamnya akan ada notifikasi ke dalam device Anda. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih penginjil Joshua. Selamat malam dan salam Maranatha.